Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan kita ucapkan puji syukur bahwa kita pada pagi hari ini masih bisa bertemu dalam keadaan baik dan sehat. Untuk kesempatan presentasi kali ini saya akan membawakan biosecurity. Jadi biosecurity ini adalah dari kata asing yang artinya yang terdiri dari bio dan security. Bio artinya hidup dan security artinya perlindungan atau pengamanan. Efektif dilakukan jika membagi peternakan menjadi 3 area berdasarkan tingkat kecemarannya, yaitu zona merah, zona kuning, dan zona hijau. Beberapa tahun belakangan ini, industri perunggasan di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup signifikan seiring dengan pertumbuhan penduduk yang semakin pesat. Namun kondisi tersebut disertai berbagai penyakit unggas yang masih banyak mengintai, terutama ketika musim seperti ini. Berbagai cara dilakukan untuk mencegah masuknya penyakit ke dalam farm atau peternakan. Salah satu cara yang murah dan sederhana namun melindungi dari semua mikroorganisme adalah dengan menerapkan biosecurity. Secara harfiah, biosecurity adalah segala tindakan yang dilakukan untuk meminimalisir masuknya penyakit dan mikroorganisme lain ke dalam farm. Dari segi operasional, 3 komponen biosecurity yang penting adalah isolasi, pengaturan lalu lintas peternakan, dan sanitasi. Komponen biosecurity, isolasi pada farm bertujuan untuk mencegah masuknya unggas liar yang dapat menularkan penyakit di dalam farm besar atau tingkat industri. Penerapan sanitasi dan desinfeksi sudah mulai terprogram, namun hal tersebut perlu ditingkatkan lagi. Kondisi kandang dan lingkungan farm yang selalu terjaga sanitasinya tentu akan dapat meminimalisir masuknya mikroorganisme penyakit maupun sumber pembawa dan perantara penyakit seperti tikus, kecoa, lalat, dan serangga lainnya. Selain itu, yang tidak boleh luput dari perhatian adalah sarana produksi ternak seperti peti telur, alat transportasi, dan peralatan lainnya, karena penggunaan tanpa perlakuan yang benar berisiko mengundang mikroorganisme masuk ke peternakan dan tentunya menularkan penyakit. Penerapan biosecurity yang efektif dapat dilakukan dengan cara membagi peternakan menjadi 3 area berdasarkan tingkat cemarannya seperti yang telah disarankan oleh FAO, yaitu zona merah, zona kuning, dan zona hijau. Dengan pembagian area, peternak dapat mengontrol keluar masuknya personel ataupun peralatan peternakan dengan cara membuat program sanitasi dan desinfeksi berlapis. Zona merah yaitu di luar peternakan biasanya merupakan lokasi untuk menerima dan membersihkan peti telur bekas yang sudah dicuci dan dikeringkan. Kemudian zona kuning yaitu area antara dunia luar yang kotor dan area hidup ayam yang bersih. Akses terhadap zona ini terbatas hanya untuk kendaraan dan peralatan yang penting. Kendaraan yang dapat masuk ke zona ini adalah kendaraan yang sudah melewati kolam cardiping dan spray desinfektan. Sementara untuk petugas agar boleh masuk ke zona ini diharuskan mandi serta mengganti baju dan alas kaki khusus zona kuning. Pada zona ini dapat dilakukan penyimpanan kotak telur atau peti telur serta peralatan lain yang sudah dicuci dengan desinfektan dan dikeringkan. Kemudian zona hijau yaitu area yang paling bersih dan steril di peternakan. Kendaraan yang boleh masuk ke zona ini adalah kendaraan penting yang tentunya harus melewati area cardiping dan spray desinfektan zona hijau. Petugas yang boleh memasuki zona ini adalah petugas yang telah mengganti pakaian dan alas kaki khusus zona hijau. Selain itu, sebelum masuk ke setiap blok, disediakan kolam desinfektan untuk mencelupkan sepatu dan desinfektan untuk disemprotkan ke tangan petugas. Pemilihan desinfektan. Sebelum melakukan desinfeksi terutama terhadap peralatan sarana produksi ternak, harus dilakukan pembersihan yang menyeluruh.
adanya material organik seperti darah, debu, dan kotoran lainnya dapat menyerap desinfektan sehingga kerjanya menjadi kurang maksimal. Pemilihan desinfektan juga harus dilakukan secara tepat dan cermat berdasarkan kandungan, cara kerja, hingga harganya. Ini adalah gambar yang pertama itu berada di area zona merah ya, saya ada di luar. Kemudian yang di tengah ini dia ada di dalam zona kuning. Dan yang ketiga posisi saya sudah ada di zona hijau. Jadi ini adalah contoh untuk biosecurity di beberapa farm yang ada di customer saya. Demikian yang dapat disampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Louise. Baik, terima kasih Dr. Ida atas penjelasannya mengenai biosecurity. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain ada yang ingin ditanyakan mengenai biosecurity atau presentasi tadi? Izin bertanya, Bu. Iya, silakan Pak Zikri. Gini Bu, izin, nama saya Zikri Bu dari Cirebon. Nah, izin Bu mau bertanya, untuk biosecurity sendiri ini kan belum semua peternakan tuh mau menerapkan ya, bisa jadi dari finansial ataupun yang lainnya gitu. Nah, saya ingin bertanya juga Bu, untuk kendala yang sering dihadapi oleh Bu Dida sendiri dalam memperkenalkan biosecurity ke farm-farm itu apa aja, dan solusi yang bisa diberikan gitu. Misalnya kayak apa yang bisa dijelaskan kepada peternak itu sehingga dia tuh mau ikut menghadirkan biosecurity di farmnya gitu, ikut menambahkan biosecurity di farmnya gitu. Oke, sekian Bu pertanyaannya. Baik, terima kasih Pak Zikri. Jadi biosecurity itu memang tindakan ya yang harus dilakukan. Jadi memang kalau misalnya dia farmnya itu masih sederhana ya, mungkin dia tidak akan terpengaruh dengan biosecurity gitu. Tapi kalau dia sudah peternakan yang besar, otomatis dia kan harus menjaga agar ayam-ayam di sana itu tetap sehat gitu kan. Jadi itu gunanya dibuat biosecurity. Kita kasih tahu aja misalnya dia ada masalah gitu. Terus kita bilangin aja, ini misalnya kan keadaan ayam tuh ada yang harus dipilih, diseleksi ya. Itu kan udah termasuk isolasi ya. Jadi termasuk dengan itu. Jadi kita pindahkan nanti ayamnya nanti diseleksi, kemudian dipindahkan, dan orang tidak boleh sembarangan masuk ke dalam farm ini gitu, karena kan lagi ada kasus gitu. Nah, itu sudah ada salah satu tindakan kita untuk pencegahan, diisolasi gitu. Nah, kemudian disuruh disemprot aja Pak, biar kuman-kumannya berkurang gitu. Jadi meminimalisir kuman-kuman penyakit yang ada pada saat outbreak itu. Nah, cara kita kan itu dia sudah melakukan tuh biosecurity itu salah satunya gitu. Kemudian sebelum misalnya nih Pak, biar lebih aman kita bikin aja kolam nih. Jadi kaki harus dicelup dulu sebelum masuk ke kandang gitu. Jadi ada area dipping sepatu atau apa, kalau misalnya kita nggak bisa harus ganti sendal yang khusus zona hijau gitu ya misalnya gitu. Kita kasih tahu aja ke bapaknya, kita bikin kolam kecil, kemudian kaki kita celupkan ke dalam kolam ini yang udah berisi desinfektan gitu. Jadi itu bisa mengurangi penyakit. Jadi cara-cara kita untuk mengajari atau memberi masukan ke farm yang misalnya belum menerapkan biosecurity bisa seperti itu Pak Zikri. Kalau kendalanya memang iya, kalau farmnya itu masih sederhana, nggak ada ini, ayamnya juga masih sedikit, paling dia bilang gitu kan. Tapi kalau yang sudah besar mungkin sudah terprogram gitu, sudah ada dari manajemennya gitu. Itu mungkin Pak Zikri yang bisa. Oh ya, baik Bu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Pak. Baik, terima kasih Pak Zikri atas pertanyaannya. Ada lagi Bapak Ibu yang lain mungkin? Kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan, saya persilakan untuk Dr. Ida untuk kesimpulannya atas presentasi hari ini mengenai biosecurity. Baik Mbak Louise, jadi dari hasil presentasi yang singkat di atas,
bisa disimpulkan bahwa biosecurity sesungguhnya adalah upaya pengamanan bagi semua pihak dari potensi-potensi bahaya penyakit yang mengancam, yang berarti juga mengancam kelangsungan usaha yang sedang dijalankan. Biosecurity ini wajib diterapkan di setiap peternakan karena biaya yang dikeluarkan tidak seberapa dibanding hasil yang didapat. Akan tetapi ada kata kuncinya harus jujur dan disiplin. Begitu yang dapat disampaikan. Atas kekurangan mohon dimaafkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Mbak Risa. Terima kasih. Baik, sekali lagi terima kasih Dr. Ida atas penjelasannya. Terima kasih juga Bapak Ibu semua yang sudah menyempatkan untuk hadir. Selamat kembali beraktivitas, semangat terus.